Amarah apabila tidak kita kelola dengan baik, itu betul-betul menghancurkan. Bisa menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Om Swastiastu, Om Anobadrah Kratawoyantu Iswata. Hari ini kembali bersama saya Sri Bhagawan Sri Pradabaskara. Saya ingin sharing tentang marah. Marah atau kemarahan bagian dari energi kehidupan yang memberikan tanda atau panggilan bagi kita untuk lebih mengenali, menyadari, sehingga apa sebetulnya yang terjadi ketika kita mengalami kemarahan. Kemarahan ataupun marah itu adalah energi yang merasuk di dalam diri kita, yang bergelombang di dalam diri kita, dan kemudian kita sebagai sang diri yang secara utuh, jadi diri kita dengan badan fisik, badan energi, badan pikiran, bahkan ada perasaan, ada wisdom, ada kebahagiaan di dalamnya. Kalau secara ajaran yoga disebut dengan suksma sarira. Nah, marah adalah salah satu gelombang pikiran, gelombang emosi, gelombang perasaan, gelombang energi di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ego kita sendiri, tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri, tidak sesuai dengan nafsu kita sendiri. Nah, sehingga gelombang marah itu hadir menjadi peringatan agar kesadaran kita kembali kepada diri sejati. Kalau misalnya tidak, kita yang akan dikendalikan oleh energi marah itu sendiri. Nah, energi marah itu memang sangat dahsyat, sangat berbahaya, dan juga sekaligus bisa menjadi bahan bakar untuk kita menjadi lebih sukses lagi, karena marah itu adalah energi itu. Nah, jadi ada satu cerita di dalam Mahabharata, di dalam Wiracarita. Di sana kita melihat bagaimana kemarahan dari seorang ayah dan juga tentunya dari seorang ibu. Antara ayah dan ibu Kaurawa. Kaurawa dengan 100 saudaranya hilang karena peperangan. Nah, peperangan itu pun disebabkan karena kemarahan, karena marah, karena nafsu, karena ingin menguasai. Sehingga itulah yang terjadi di dalam Mahabharata tersebut. Dalam peperangan antara Pandawa dan Kaurawa, di sana terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, yang sebetulnya adalah bersaudara. Itu yang sebetulnya adalah saling bersaudara, dan di mana peperangan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh Pandawa, walaupun Pandawa 5 bersaudara, sementara Kaurawa 100 bersaudara. Nah, tentunya hal lain akan dibahas di dalam video yang berbeda. Yang jelas di sini lebih kepada bagaimana dahsyatnya kemarahan. Kemarahan bisa membinasakan diri kita dan juga bisa membawa diri kita menjadi pribadi yang lebih dahsyat lagi. Nah, suatu ketika karena peperangan itu sudah selesai dan di akhir dari peperangan tersebut terjadi duel antara Bima dengan Duryodhana. Nah, jadi dua sepupu ini yang sama-sama memiliki amarah yang luar biasa. Bima juga tukang marah, dan Duryodhana apalagi adalah sosok yang memang penuh dengan ulas asih juga, tapi pemarah gitu. Nah, satu ketika duel tersebut dimenangkan oleh Bima. Jadi sehingga semua Korawa akhirnya meninggal. Semua Korawa habis. 100 Korawa itu habis. Duryodhana yang paling terakhir yang dibunuh oleh Bima. Nah, satu ketika sebagai tradisi di dalam Mahabharata, sebagai tradisi di dunia Bharata, di mana Bima akan menyampaikan rasa sujud bakti kepada Sang Raja Hastinapura, di mana Sang Raja Hastinapura dipimpin oleh Drestarata. Drestarata adalah ayahnya Kaurawa. Nah, di sini si Drestarata tidak bisa memisahkan antara sebagai raja dan sebagai ayah yang kehilangan 100 anaknya karena peperangan. Nah, di sana Bima sebagai keponakannya sekaligus sebagai
anaknya, walaupun itu adalah anak dari adiknya, yaitu anak dari Pandu. Nah, di sana untuk menyampaikan sebagai permohonan maaf dan restu kepada Drestarata dari Bima itu. Nah, namun waktu itu di Hastinapura, ya, di Hastinapura atau di istana ada Krishna di sana. Nah, Krishna menyaksikan situasi, keadaan, dan juga energi marah yang begitu besar di dalam hati Drestarata, dan kemudian punggawa-punggawa dari Hastinapura dan juga yang melihat suasana di sana sebetulnya juga merasakan amarah tersebut. Nah, yang kemudian disampaikan kepada Drestarata bahwa Bima akan nangkil, ya, akan hadir, akan bersujud, dan juga akan hadir di sana menyampaikan permohonan maafnya, dan di sana ada Drestarata. Drestarata akhirnya menerima kehadiran Bima, dan Drestarata dengan amarahnya mencoba untuk memanggil Bima dan ingin memeluk Bima, katanya. Itu, ingin memeluk Bima. Nah, Bima sendiri dengan rasa kelangannya, kesedihannya, mungkin rasa bersalah juga bercampur dengan rasa haru di sana karena memenangkan peperangan, namun yang dimenangkan peperangan tersebut adalah mengalahkan anak-anaknya Drestarata. Nah, getaran energi marah tersebut ditangkap oleh Krishna, dan kemudian Krishna memerintahkan kepada Bima, jangan. Jadi dengan tanpa berbicara disampaikan kepada Bima dengan bahasa syarat, disampaikan kepada Bima, jangan dekati Drestarata, tapi ambil patung itu, dekatkan patung itu kepadanya, dan biarkan patung itu yang dipeluk. Nah, Bima dengan penuh keraguan dan juga kebingungan, ya mau tidak mau mengikuti arahan dari Krishna. Nah, akhirnya Bima mengambil sebuah patung yang besar berdiri di situ, dan kemudian diarahkan ke Drestarata. Kemudian sudah itu Drestarata yang kemudian tangannya yang membuka dan kemudian memeluk patung itu. Dengan kekuatannya Drestarata, patung itu dipeluk dengan sekuat tenaga, karena Drestarata juga memiliki kesaktian yang luar biasa untuk menghancurkan benda keras sekeras apapun, bahkan sebetulnya termasuk Bima, walaupun Bima adalah manusia sakti dan hebat. Namun kemarahan itu karena saking besarnya, api kemarahan tersebut sampai menghancurkan patung tersebut. Padahal patung itulah patung beton gitu. Nah, begitu hancur patung beton itu, dan semua yang ada di Hastinapura, yang ada di dalam istana tersebut, termasuk Bima, kaget. Kaget karena patung itu menjadi sampai hancur lebur, dan kemudian Drestarata penuh dengan tangis, penuh dengan penyesalan karena telah membunuh Bima. Nah, akhirnya Drestarata lunglai dan lemas. Dia merasa bersalah telah membunuh Bima. Namun akhirnya Krishna bersabda, artinya Krishna menyampaikan kepada Drestarata, Drestarata, Anda bukan membunuh Bima, tapi Anda sedang membunuh amarahmu sendiri melalui menghancurkan patung tersebut. Bima masih hidup, karena yang Anda hancurkan itu adalah sebuah patung batu. Nah, di saat itu akhirnya ya terhentak lagi, walaupun marah itu sudah terhancurkan, sudah tercerai-berai, sudah kembali ke bumi istilahnya. Kalau Aji sendiri lebih menganalogikan bagaimana energi itu kita arahkan ke bumi, gitu, sehingga itu ditransformasi kembali menjadi kehidupan bagi bumi. Marah tersebut telah runtuh, dan kemudian dia kembali bangkit dengan kesadaran di mana sudah tidak lagi ada energi marah. Itu. Nah, satu cerita yang begitu dahsyat bagaimana amarah apabila tidak kita kelola dengan baik, itu betul-betul menghancurkan. Bisa menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Nah, namun di sisi lain, apabila diri kita memahami tentang esensi-esensi kehidupan, bagaimana kita memahami tentang dimensi-dimensi di dalam diri kita sendiri, bahwa kita tidak hanya di dalam perasaan kita sendiri, kita tidak hanya emosi kita sendiri, kita tidak hanya pikiran kita sendiri, namun ada satu kesadaran
yang harus menyadari energi-energi sedih, energi-energi marah, energi-energi benci, energi-energi kekecewaan, energi-energi yang kadang-kadang arahnya itu membuat kita itu menjadi runtuh, membuat kita itu menjadi hancur bahkan. Nah, disitulah kesadaran bisa meluapkannya dengan cara yang positif. Meluapkannya, mengarahkannya dengan cara yang lebih elegan. Membuat kita menjadi lebih mengerti bahwa marah ini karena apa. Gitu. Kita mencari akarnya, kenapa saya dalam keadaan marah sekarang? Kenapa saya sedih? Kenapa saya kecewa? Kenapa saya membenci sesuatu? Kenapa saya tidak menyukainya? Nah, di saat itu energi itu akan bergejolak di dalam diri kita. Nah, di saat itulah hal yang harus kita sadari adalah kembali ke nafas. Hal yang harus kita sadari adalah kembali ke nafas. Dengan menarik nafas panjang dalam dan menghembuskannya, nah disitulah akan terjadi transformasi, pertukaran energi di dalam tubuh kita, dan sekaligus mentransformasi energi marah itu menjadi lebih tenang. Setidaknya dari marah misalnya membludaknya 80%, dengan kita menarik napas panjang dalam dengan penuh kesadaran beberapa kali, itu setiap 2-5% itu dikikis. Misalnya dari 85, dari 80 misalnya menjadi 78, menjadi 75, menjadi 70, menjadi 68, menjadi 65, menjadi 60, dan seterusnya menjadi 50. Sehingga dengan nafas perlu 5 menit sampai 10 menit dengan memproses itu, marah kita bisa kita kelola, bisa kita sadari. Namun bibit-bibit marah tersebut harus disadari juga dan diarahkan untuk menuju pada perbaikan, menuju pada membangun diri. Nah, karena banyak sekali orang-orang di dunia ini menjadi hebat, sukses, bahkan karena kemarahannya. Bahkan karena dia benci. Bahkan dia karena marah dengan dirinya sendiri, dengan kehidupannya, dengan orang lain. Sehingga kalau Bali menyebutnya itu jengah gitu loh. Jengah inilah kemudian menjadi bensin, menjadi bahan bakar di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, tapi dikendalikan oleh si sang sadar untuk mengarahkan bahwa seharusnya hidup saya ini bagaimana gitu. Nah, jadi energi marah itu bisa menjadi musuh, membinasakan dan menghancurkan. Satu lagi, energi marah juga bisa menghidupkan, mensukseskan dan mencapai kemenangan. Membuat kita itu mencapai kemenangan itu. Jadi, marah itu bukan sesuatu yang tabu, marah itu bukan berarti sesuatu yang harus dihindari ya, tapi disadari. Cuman kita kelola agar mampu menjadi bensin kekuatan menuju kesuksesan di dalam kehidupan kita. Sebagai apapun kita, profesi kita, mungkin sedang masih sebagai siswa, karyawan, mahasiswa, ataupun pengusaha, ataupun di dalam rumah tangga, ataupun komunitas, marah adalah energi untuk dikelola menuju sukses. Semoga itu berkenan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan komen. Dan semoga nanti ada waktu untuk menjawab komentar-komentar. Dan bahkan bisa dibuatkan video kalau komentar dan pertanyaannya itu cukup bagus dan mewakili dan menginspirasi banyak teman-teman kita yang lain. Matur suksema, Om Santi, Santi, Santi Om.